Selamat siang menjelang sore, salam terkasih, rahayu, namaste. Sebelumnya saya mohon maaf karena tempatnya kurang kondusif ya. Di sini sangat berisik sekali. Mohon dimaklum. Dan sebelum saya melanjutkan video ini, saya ingin mengingatkan terlebih dahulu bahwa video ini berisi informasi-informasi yang tidak semestinya diketahui oleh semua orang. Jika kamu mengetahui informasi ini, bisa saja kamu akan kehilangan spontanitas atas hidupmu. Jadi jika dirasa tidak perlu, saya sarankan agar kamu meninggalkan video ini. Terima kasih. Surga paradoks. Surga adalah sesuatu yang diidam-idamkan, yang diimpi-impikan oleh hampir setiap manusia. Karena katanya di sana itu cuma ada kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita mau, apapun yang kita pengen, itu bisa terrealisasi hanya dalam sekejap saja, tanpa melalui sebuah proses. Dan katanya lagi, di sana itu tidak ada yang namanya penderitaan, tidak ada yang namanya rasa sakit, rasa lelah, rasa capek, rasa menderita. Tidak ada. Yang ada hanya kebahagiaan. Benarkah seperti itu? Dan kebetulan tadi pagi saya baru saja mengunjungi surga itu. Dan ternyata apa yang saya rasakan di sana sangat berbeda 180 derajat dari apa yang dikatakan oleh orang-orang selama ini. Ya, saya tahu apa yang kamu pikirkan. Mungkin kamu akan berpikir bahwa apa yang saya katakan ini hanyalah omong kosong, hanyalah bualan, hanyalah bullshit. Tapi bagi saya itu tidak masalah. Sah-sah saja jika kamu menganggapnya seperti itu. Bahkan lebih lanjut, saya pun menyarankan agar kamu tidak percaya dengan saya. Jika mau menyimak, silakan dengarkan video ini sampai tuntas. Dan pada akhirnya, biarkan hati kamu sendiri yang memutuskan apakah apa yang saya katakan ini benar atau bullshit. Jadi ketika saya sampai di surga itu, ternyata di sana tidak ada kesenangan, tidak ada kegembiraan, tidak ada kebahagiaan. Yang ada hanyalah rasa semu, rasa hampa, rasa hambar. Kenapa bisa seperti itu? Begini men, segala sesuatu akan terasa indah, akan terasa nikmat, akan memiliki nilai, memiliki value, memiliki arti, memiliki makna ketika suatu hal itu sudah melalui sebuah proses. Tanpa melalui sebuah proses, maka segala sesuatu tidak lagi memiliki arti, memiliki nilai, makna, ataupun kesan-kesan. Semuanya akan menjadi hampa. Baik, akan saya berikan contoh. Anggaplah kamu bermain games, main PS. Biar lebih mudah, katakanlah bermain bola ya, entah itu pipa ataupun PES. Jadi kan di akhir pertandingan itu ada dua kemungkinan kan, kamu menang atau kamu kalah. Sekarang yang ingin saya tanyakan kepada kamu adalah, momen apa yang kamu nikmati pada saat kamu sedang bermain PES? Apakah pas menangnya atau pas lagi tandingnya? Mungkin kemenangan akan memberikan rasa senang, tapi pertandingan yang kamu jalankan itu memberikan sensasi seru luar biasa. Jadi yang nikmat itu prosesnya sebetulnya. Kemenangan tanpa melalui sebuah proses, maka kemenangan itu tidak akan memberikan perasaan yang luar biasa. Contoh yang kedua, anggaplah ada seseorang yang berjuang dari titik nol menuju titik sukses melalui berbagai macam proses. Ketika ia sampai di titik sukses, maka ia akan merasakan sebuah sensasi yang luar biasa ya, rasa senang, rasa bangga, rasa haru, dan lain-lain. Kenapa rasa itu bisa timbul? Karena adanya proses yang ia lalui. Tanpa sebuah proses, kesuksesan tidak akan memberikan sebuah perasaan yang luar biasa.
Tapi anehnya lagi, ketika orang baru sukses, dia akan merasakan sebuah perasaan yang luar biasa ya, bahagia. Namun seiring berjalannya waktu, maka lambat laut perasaan itu akan memudar dan jadi biasa aja gitu. Ingat, perasaan itu adalah bentuk dari energi. Hukum energi tak bisa diciptakan dan tak bisa dimusnahkan, namun hanya dapat berubah wujud. Jadi perasaan senang yang kamu rasakan itu tidak bersifat tetap, tidak bersifat abadi, karena suatu saat nanti pasti ia akan terus berubah wujud. Inilah yang saya maksud, di surga itu hanya ada rasa hampa, hambar, dan semu. Karena di surga sendiri tidak ada proses. Dan seperti yang dikisahkan oleh agama-agama samawi, bahwa manusia itu berasal dari surga. Karena melakukan sebuah kesalahan, maka Tuhan murka. Lalu Tuhan melempar manusia ke alam dunia sebagai bentuk dari hukuman. Jadi menurut skenario dalam agama, kehidupan kita yang sekarang ini adalah hukuman. Kita diharuskan mengumpulkan pahala, baik itu pahala ataupun dosa. Setelah semuanya selesai, maka akan ada perhitungan, pengundian ataupun pertimbangan antara pahala dan dosa. Jika pahala lebih banyak, maka ia akan mendapatkan reward dan masuk surga. Jika dosa yang lebih banyak, maka ia akan mendapatkan sebuah siksaan dan akan masuk neraka, menjalani siksa abadi. Kalau versi saya seperti ini, tapi kamu jangan percaya loh ya. Saya akan ceritakan sedikit. Jadi pada awalnya, sesungguhnya kita adalah Tuhan itu sendiri. Karena di surga, apapun yang kita mau, apapun yang kita pengen, apapun yang kita ingin, apapun yang kita kehendaki akan dengan mudah terrealisasi. Dalam artian, itu adalah proses penciptaan itu sendiri. Jadi yang disebut sang pencipta ataupun sang kreator ya kita sendiri sebenarnya. Cuman pada saat itu kita merasa ingin mengalami sebuah sensasi yang baru, sebuah pengalaman yang berbeda, sebuah petualangan, sebuah rintangan, sebuah tantangan, sebuah proses yang lika-liku, dan lain-lain. Maka dari itu kita memutuskan untuk bertransformasi menjadi sebuah jiwa, yang kemudian jiwa itu menempati tubuh fisik manusia. Sebelumnya itu kita sendiri tuh yang sudah merancangnya. Kita sendiri yang menentukan blueprintnya, takdirnya, nasibnya, jalan hidupnya seperti apa. Itu sudah kita tentukan sendiri, sudah kita rancang sendiri melalui buku 5 dimensi. Jadi segala macam cerita dalam kehidupan yang akan kita jalani, itu kita sendiri yang menulisnya gitu. Dan ketika kita sudah terlahir sebagai manusia, supaya petualangannya seru, maka dihapuslah semua ingatan kita, semua memori kita di-reset, diformat, sehingga tampak seperti baru lagi, tampak seperti nol lagi, tidak tahu apa-apa. Makanya kita akan mulai dari awal lagi, dari nol lagi, dari kosong lagi. Kita akan bertumbuh, belajar, berproses, berpetualang, berkelana, penuh dengan lika-liku dalam alur kehidupan. Sensasi inilah yang kita inginkan sebelum kita memutuskan untuk bertransformasi menjadi manusia. Dan tak jarang dalam hidup kita suka mengalami yang namanya dejavu. Dejavu adalah sebuah sensasi di mana kita merasakan sebuah kejadian yang sepertinya pernah kita alami gitu. Tapi kapan? Nah, perlu diketahui, dejavu terjadi karena adanya kebocoran memori semesta. Tanpa sengaja, skenario yang kita tulis di buku 5 dimensi itu bocor, masuk ke dalam ingatan kita, dan timbullah sebuah sensasi, kayaknya gue pernah ngalamin ini dah. Itu karena sebenarnya kita sendirilah yang sudah menentukan hal ini gitu. Jadi sesungguhnya hidup itu sendiri adalah permainan, kesenangan, petualangan, proses, dan lika-liku. Ketika kita sudah menyadari semua ini, maka nikmatilah sensasi perjalanan dari hidup ini. Karena inilah yang kita inginkan sebelum kita merancang semua ini. Dan ketika kita sudah
selesai kontrak kita sebagai manusia, maka kita akan kembali kepada sang sumber lagi, dan kita akan balik lagi ke surga menjadi Tuhan lagi. Namun ketika kita sudah bosan di sana, mungkin pada akhirnya kita akan memutuskan untuk bertransformasi menjadi sesuatu yang lain lagi, yang beda lagi, agar kita merasakan sebuah sensasi yang beda dan luar biasa. Oke, mungkin segitu dulu saja yang bisa saya bahas pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Terima kasih, rahayu, namaste, salam cinta dan cahaya.